Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Farida yang akan meneruskan penjelasan tentang menanamkan toleransi dan menghindari tindak kekerasan. Untuk materi menanamkan toleransi sudah pernah saya jelaskan di video awal. Sekarang saya akan menjelaskan atau akan membahas materi menghindari tindak kekerasan. Nah, menghindari tindak kekerasan ini dibahas di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Sebelum pembahasan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, saya jelaskan dulu pengertian menghindari tindak kekerasan, agar kalian punya gambaran apa sih menghindari tindak kekerasan itu. Nah, menghindari tindak kekerasan berarti menghindarkan diri dari segala sesuatu yang bersifat kekerasan yang dapat membahayakan, baik membahayakan bagi diri sendiri ataupun membahayakan bagi orang lain. Ya, kita mulai saja pembahasan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Namun sebelum itu saya bacakan terlebih dahulu bunyi ayatnya dan kalian menyimak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi Faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a Walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Shadaqallahul adzim. Terjemahan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau karena bukan berbuat kerusakan di bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh semua manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Nah, berdasarkan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 ini, tindakan kekerasan yang harus kita hindari adalah membunuh dengan sengaja. Jadi tidak dibenarkan ketika seorang manusia, ya khususnya orang Islam ini ya, Muslim, tidak dibenarkan atau dilarang membunuh seseorang tanpa alasan yang jelas atau alasannya bukan karena manusia itu telah berbuat kerusakan di bumi. Nah, bagaimana sih pembunuhan yang dibenarkan? Nah, pembunuhan yang dibenarkan itu apabila sedang melaksanakan tugas. Contoh nih, ketika ada tim dari Polri atau dari TNI yang memang diberikan tugas untuk memberikan hukuman kepada orang yang sudah berbuat kerusakan di bumi, mungkin dia membunuh seseorang dengan sengaja, maka orang yang membunuh ini, yang melakukan tugas membunuh seseorang yang sudah membunuh orang lain dengan sengaja, itu dibenarkan dalam Islam karena dia sedang melaksanakan tugas. Nah, yang tidak dibenarkan itu yang serta-merta dia membunuh seseorang dengan alasan dendam atau dengan alasan apa kayak, yang penting dia membunuh dengan sengaja, menghilangkan nyawa seseorang, padahal seseorang itu tidak punya salah atau tidak melakukan kerusakan di bumi. Nah, di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 ini Allah mengatakan
bahwa ketika seseorang berbuat kerusakan di bumi atau dia sudah membunuh, menghilangkan orang lain, seolah-olah dia itu sudah membunuh manusia semuanya. Jadi dia malah justru berbuat kerusakan karena tingkah polanya yang menghilangkan nyawa seseorang. Padahal manusia punya hak untuk hidup. Jadi tidak boleh serta-merta tanpa alasan yang jelas tahu-tahu melakukan pembunuhan. Nah, kemudian ketika seseorang sudah memelihara kehidupan manusia, ibaratnya satu saja memelihara manusia, maka diibaratkan dia itu sudah memelihara kehidupan semua manusia ya. Jadi ini sangat adil sekali ya. Allah ketika memberikan penjelasan terhadap orang yang berbuat kerusakan dan orang yang tidak berbuat kerusakan. Selanjutnya pembahasan tajwid Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Ini saya contohkan ada 6 bacaan tajwid. Yang pertama ada lafal min ajli. Ada jim sukun di tengah kalimat. Cara membacanya memantul. Kalau cara membacanya memantul itu miliknya qalqalah. Nah, ini jim sukunnya tadi sudah di awal sudah saya jelaskan, sudah saya sebutkan bahwa jim sukunnya terletak di tengah kalimat. Maka qalqalahnya qalqalah sughra. Kemudian lafal yang kedua, nafsam bi ghairi. Ada fathah ten bertemu dengan ba. Cara membacanya membalik. Kalau membalik ini miliknya iqlab. Lafal yang ketiga ada bi ghairi. Ini disebut bacaan mad lain. Alasannya kenapa? Karena di sini ada fathah bertemu dengan ya sukun. Kemudian yang keempat ada lafal fil ardi. Ini ada alif lam ya, fil ardi ada alif lam, berarti otomatis pembacaan alif lam. Karena di sini alif lamnya bertemu dengan alif, maka disebut alif lam qomariyah. Lamnya dibaca dengan jelas, fil ardi. Jadi terlihat jelas di situ bunyi lamnya. Kalau dibaca jelas itu miliknya izhar. Maka alif lam qomariyah disebut juga izhar qomariyah. Sedangkan untuk lafal selanjutnya ini contoh bacaan alif lam samsiyah. Jadi alif lam itu ada dua ya, alif lam qomariyah dan alif lam samsiyah. Tadi yang di atas yang fil ardi adalah contoh bacaan alif lam qomariyah, sedangkan ini yang di bawah ada lafal qatalan nasa, bacaan alif lam samsiyah. Ada alif lam bertemu dengan nun. Cara membacanya memasukkan, jadi seolah-olah alif lamnya dianggap tidak ada, langsung masuk ke dalam huruf nunnya. Nah, kalau cara membacanya memasukkan itu miliknya idgham, maka alif lam samsiyah disebut juga idgham samsiyah. Nah, ini yang terakhir ada lafal summa, mendengung ya. Kalau mendengung ini miliknya gunnah. Nah, tahunya gunnah di mana? Nih, ada mim bertasdid seperti yang saya contohkan di lafal yang ke-6 itu, yang saya garis bawah ada mim bertasdid. Bertasdid itu yang seperti angka 3 menghadap ke atas, itu namanya tasdid ya. Jadi kalau ada mim bertasdid, saya ulangi, itu namanya bacaan gunnah.
Oke, selesai. Satu persatu kita bahas kajian Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 tentang menghindari tindak kekerasan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.